Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Oke Sobat Kicau Mania ya, hari ini saya mau lihat yang di glodok satunya itu sudah ada yang netas Sobat Kicau Mania ya. Sekalian saya pantau yang lainnya tuh sudah netas atau belum. Karena kemarin pertama kali saya lihat itu anaknya itu baru netas ya. Bukan kemarin sih, udah 2 hari yang lewat ya. Saya mau lihat telur yang lainnya itu sudah netas atau belum ya. Karena kalau dia belum netas, kalau saya pribadi, saya segera ambil tindakan ya. Saya ambil telurnya Sobat Kicau Mania ya. Kita tetaskan menggunakan inkubator ya. Karena kita lihat sendiri tuh, jantannya tuh sudah birahi ya. Tuh ya. Sudah birahi, dia mau ngajak kawin betinanya ya. Kita lihat dulu ke dalam ya. Telur yang duanya itu sudah netas atau belum. Oke Sobat Kicau Mania, kita lihat telurnya ya. Oke Sobat Kicau Mania ya, ini sudah netas 1 ya Sobat Kicau Mania ya. Tapi kita harus cek keduanya ya, karena ini jaraknya ini sudah lama sekali ini Sobat Kicau Mania. Ya ini udah jaraknya udah 3 hari ya. Kalau seandainya 3 hari belum juga netas yang lainnya, teman-teman tuh bisa diambil saja telurnya ya, dicek dulu. Kalau seandainya ada isinya, lebih baik kita tetaskan menggunakan mesin inkubator ya. Kalau seandainya teman-teman nggak ada, bisa dititipkan dengan burung lainnya ya. Kalau saya ini kan mau saya ambil Sobat Kicau Mania ya, saya tetaskan pakai inkubator karena sayang ya. Seiring pertumbuhan anakannya ini nanti telur ini akan tergoncang-goncang dan nantinya itu takutnya nggak jadi ya, karena sudah ada pengalaman saya tuh yang sebelumnya tuh seperti itu, padahal ngisi ya, karena jaraknya itu terlalu jauh. Akhirnya telurnya itu mati, anakan yang di dalamnya itu mati, akhirnya dibuang sama indukannya karena tadi goncangan dari anakan yang sudah netas ini ya. Kita ambil dulu ya, kita sisain 1 aja supaya indukannya tuh fokus ya ngerawat anakannya, karena ini sudah besar ya. Tuh ya, sudah 3 hari, sedangkan yang ini ada 1 ya, tadi saya center tuh sudah ngisi. Kemungkinan mau netas ya, tapi kalau kita biarkan takutnya nanti ini mati ya, karena tadi ya kedorong-dorong sama anakan yang sudah netas. Lebih baik kita ambil saja Sobat Kicau Mania. Sobat Kicau Mania ya, ini telurnya sudah saya ambil ya, kita center ya. Nih ya, ini ngisi Sobat Kicau Mania ya. Nih, kita tetaskan pakai inkubator. Sedangkan yang ini kita lihat ini nggak ngisi sama sekali ya. Nanti kita pecahkan, kita lihat ya kenapa dia nggak ngisi ya. Oke Sobat Kicau Mania ya, ini telur yang zong tadi nggak ngisi. Kita cek dulu ya, ini telur ini telur pakan atau telur hasil perkawinan ya. Kita cek dulu telur ini ya. Kita pecahkan ya Sobat Kicau Mania ya. Ini seperti ini. Dan usahakan pecahkannya itu di tengah seperti ini ya. Dan juga kuning telurnya tuh harus utuh, karena kita harus lihat isi dalam di kuning telurnya ya. Kita pecahkan seperti ini Sobat Kicau Mania. Tuh. Tuh, nih. Nah, ini ya Sobat Kicau Mania ya. Oke ya. Jadi telurnya sudah saya pecahkan ya. Ini Sobat Kicau Mania ya. Coba lihat ini ya. Oke Sobat Kicau Mania ya, telurnya itu sudah saya pecahkan ya. Jadi ini cindilannya itu mati atau calon embryenya itu mati Sobat Kicau Mania ya. Di usia pengeramannya itu sekitar, ini kalau mati seperti ini Sobat Kicau Mania ya, ini mati sekitar usia pengeraman 3 hari Sobat Kicau Mania ya. Karena dia belum terbentuknya organ penuh ya. Kalau dia matinya itu sekitar usia 8 hari ataupun 10 hari, ini pasti busuk Sobat Kicau Mania. Sedangkan ini dia nggak busuk ya. Dan juga kalau dia 8 hari ini lebih keruh Sobat Kicau Mania. Warnanya itu warna coklat keruh, dan juga baunya itu busuk sekali ya. Ini nggak ada bau sekali, karena ini organ itu belum terbentuk dengan sempurna. Jadi ini mati usia pengeraman 3 hari. Kenapa dia bisa mati seperti ini?
Yang pertama itu bisa karena benih jantannya itu nggak bagus sobat kicau mania ya. Kebetulan telur yang ketiga ini benihnya itu nggak bagus. Dalam keadaan benihnya itu atau sperma jantannya itu keadaan nggak kondisi ya, atau bisa dibilang seperti itu. Karena saya sudah ada kunciannya sobat kicau mania ya. Kalau dia permasalahan suhu itu nggak mungkin, karena suhu kandang saya itu sudah dalam kondisi yang normal. Suhu ideal kandang ternak burung murai batu kita itu sekitar 31 derajat Celcius sobat kicau mania ya. Jadi ini saya pastikan bukan karena suhu kandang, ini karena telur yang ketiga ini kemungkinan besar sperma jantannya itu dalam kondisi yang tidak subur sobat kicau mania ya. Jadi inilah akibatnya sobat kicau mania, dia nggak berkembang ya. Sedangkan yang dua lainnya itu kan bagus, satu menetas dan satu yang tadi juga itu sudah ada isinya, tetapi saya ambil saja karena selisih antara telur satu yang sudah menetas itu dengan telur yang kedua itu sudah sangat jauh sekali. Sudah saya biarkan selama 3 hari. Kalau kita biarkan saja, itu takutnya nanti telur itu nantinya yang sudah ada cindilannya tadi, yang sudah kita cek tadi, itu bisa mati karena adanya pergerakan yang secara konsisten, pergerakan secara stimulan atau pergerakan yang secara terus menerus dari cindilan yang sudah menetas tadi, bisa berakibat fatal. Telur yang kedua itu bisa mati. Jadi kita bisa ambil langkah saja, kita ambil telurnya yang kedua, kita tetaskan menggunakan mesin inkubator, atau kita titipkan dengan indukan burung murai batu yang lain ya. Tetapi kita harus mengetahui dulu indukan burung murai batu kita itu penyayang atau enggak. Kalau seandainya indukan burung murai batu kita tuh bukan tipe penyayang, lebih baik ambil saja telur dan anakannya. Tapi kalau kita sudah yakin indukan kita itu penyayang, kita biarkan saja dia merawat cindilannya dan kita ambil telurnya saja sobat kicau mania, kita tetaskan ya. Karena sayang sekali kalau kita pertahankan ya, telurnya itu bisa mati, anakannya di dalamnya itu sobat kicau mania. Jadi kita segera ambil tindakan kalau itu menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mau biarkan saja ya itu bebas ya. Kalau saya rugi sobat kicau mania, karena anakannya tuh sudah berapa juta ya sobat kicau mania ya. Jadi sayang sekali ya. Jadi ini kematian ini akibat sel spermanya tuh nggak bagus sobat kicau mania ya. Ini lihat mati ya. Ini sudah 3 hari kalau begini sobat kicau mania, karena di sini masih ada kuningnya. Kalau dia usianya lebih dari 5 hari, otomatis ini pasti lebih keruh lagi sobat kicau mania. Dan juga baunya busuk. Dan ini nggak ada bau-bau busuk sama sekali ya. Nih seperti telur biasa ya, karena belum terbentuknya organ. Kalau dia sudah terbentuknya organ, otomatis ini nanti akan busuk sobat kicau mania ya, karena ini belum terbentuk organ dengan sempurna, dia sudah mati ya. Bagaimana langkah selanjutnya sobat kicau mania supaya nggak kejadian seperti ini? Kalau untuk langkah selanjutnya sobat kicau mania, tetap kita seperti pola makan biasa ya, pemberian vitamin. Kalau saya WP base blending dan juga ekstimulan, dan juga ulat Hongkong, jangkrik, dan juga cacing pada saat dia musim kawin, pada saat dia mau kawin ataupun saat dia sudah mulai birahi kembali, kita lakukan pola pakan seperti itu. Ditambahkan juga ikan cere ya, nggak masalah ya. Jadi ini anggap saja ini belum rezeki sobat kicau mania, itu hal biasa. Apalagi burung murai batu ini kan kita kondisikan di dalam kandang ternak ya, tidak selalu tingkat kesuburannya tuh maksimal terus. Ada waktunya tuh dia selah-selah spermanya tuh nggak subur sobat kicau mania. Jadi nggak usah khawatir, itu hal biasa. Hari ini kita gagal, periode berikutnya itu belum tentu sobat kicau mania ya. Jadi itu sobat kicau mania. Jadi beginilah cara kita pengecekan telur burung murai batu kita. Kalau kita nggak ngecek seperti ini akan menjadi PR terus ya. Oke sobat kicau mania ya, itulah tadi video kita. Semoga ini bisa memberikan edukasi buat kalian semua ya, kalau mendapati permasalahan seperti saya seperti ini ya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara
Salam kicau mania.